Oke, ya, sebentar, terkait model bumi ya, kemarin sudah dipelajari geoid, ellipsoid, kemudian ya ada juga aspek penting sistem koordinat peta, model dimensi bumi gitu ya. Kemudian geoid, ellipsoid kemarin sudah disampaikan juga, model geoid dan datum horizontal ada NAD 83. Ini sebagai tambahan aja ya. Ellipsoid yang berpusat pada bumi atau geosentris, kemudian ketinggian ditentukan oleh GPS. Dan ada juga NAD 27, dia dipasang ke ellipsoid referensi, bukan geosentris. Kemudian tidak ada model geoid yang terkait dengan NAD 27. Nah, kemudian sistem referensi tinggi gitu ya. Ini sama yang seperti yang kemarin ya, ada mean water level gitu ya, di rata-rata muka air laut. Kemudian ada ellipsoid, ada permukaan bumi ya, kemudian ada geoid gitu ya yang disampaikan. Cuman ini adalah contoh perhitungan dengan masukkan NAD 83 gitu ya. Ada beberapa ini contoh pengamatan session gitu ya, ada benchmarking gitu ya, PM1, 2, 3, 4 sampai 6 ya, kemudian dilakukan penelitian dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada geoid laut gitu ya, ketinggian permukaan laut disebabkan oleh gravitasi dan sirkulasi lautan yang aktif gitu ya. Nah, kemudian ada, jadi bisa juga diamati ya dengan pengamatan satelit ya, bantuan satelit, satelit altimetri istilahnya ya. Jadi khusus dia untuk mengukur gaya berat ya dari bumi gitu ya. Kemudian aspek penting sistem koordinat peta. Jadi, perhatikan, kita akan melihat garis mengucur, menurun, dan melintang mendatar ya, membantu penentuan posisi suatu tempat di muka bumi. Jadi kemarin udah melihat, memperhatikan ya, ada yang bujur gitu ya. Bujur, kemudian ada yang lintangnya gitu ya. Bujur, menurun, dan melintang juga begitu. Itu kemarin udah dapat ini, misalkan di sini lintangnya 0 semua gitu ya, udah naik 15, 30, 45, 60, 75 ya. Ke bawah juga begitu, lintang utara, lintang selatan. Bujur itu juga begitu saja, bujur timur kanan, bujur barat ke kiri gitu ya. Ada garis koordinat angka hasil kesepakatan dan pemotongan garis bujur sendiri disebut dengan koordinat. Dan garis koordinatnya misalkan di mana ya, tentu saja garis tersebut tidak terdapat pada permukaan bumi gitu ya, hanya pada peta gitu ya. Ini ilustrasi gitu ya. Berdasarkan kesepakatan para ahli pembuatan peta tentang cara menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Sistem koordinat, kesepakatan tata cara menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Dan nah, ini contoh tadi gambarannya, latitude dan ada longitude gitu ya. Misalnya terdapat dua sistem koordinat biasa digunakan ya, ada koordinat bujur lintang dan juga sistem koordinat UTM ya. Lintang bujur tadi satuannya derajat gitu ya, UTM satuannya meter ya. Kenapa ya? Karena tidak semua sistem koordinat cocok dipakai di semua wilayah. Sistem koordinat bujur lintang gak cocok di tempat berdekatan dengan kutub ya, sebab garis bujur akan menjadi terlalu pendek. Nah, kayak gini di atas ya, di kutub utara maupun kutub selatan, maka lingkaran keliling bumi lebih pendek. Kemudian agak turun, kemarin berapa, 60 ya, lebih dari 60 ya. Kemudian kalau ini sebelum 60 kelihatan, maka lingkaran kelilingnya lebih panjang. Tapi kedua sistem koordinat tersebut cocok digunakan di Indonesia ya, karena nggak terlalu ke arah utara atau ke selatan ya. Oke, lanjut. Datum geodetik. Maksudnya agar paham datum geodetik,
Konsep metode pemetaan titik kontrol horizontal dan vertikal, mana datum geodetik. Ini gambaran, ini juga di mata kuliah PGG ya, bentar geodesi geomatika gitu ya. Ada juga struktur bumi dan isinya apa saja gitu ya. Nanti bisa dibahas di mata kuliah yang lebih dalam gitu ya. Intinya di sini sampai ke inti bumi yang paling dalam gitu ya. Kemudian kalau kita ya terkait pemetaan ya, pemetaannya nggak di dalam ya, nggak di dalam bumi atau struktur bumi, tapi kita di bagian luar bumi ya. Tetapi di situ ya bidangnya itu masih luas gitu ya, berbagai bidang ya untuk pemetaan, pengambilan data gitu ya, itu banyak sekali gitu ya, baik pengukuran secara langsung, kemudian pakai remote sensing, kemudian ada bantuan GPS atau Global Positioning System, penentuan posisi gitu ya. Datum geodetik atau referensi permukaan atau georeferensi adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi. Datum geodetik diukur menggunakan metode manual, yang lebih akurat lagi menggunakan satelit. Sistem koordinat kartesius, ada sistem koordinat pola, sistem koordinat elipsoida, koordinat proyeksi, sistem referensi, dan skala. Nah, ini gambaran bumi ya, bumi yang naik turun ya, tak berbentuk sebenarnya. Kemudian ini ada elipsoid referensi, jadi sebagai referensinya. Kemudian sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat x-aksis dan koordinat y atau ordinat dari titik tersebut. Dalam matematika dikenal persamaan y sama dengan fx ya, fungsi x. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus. Ada sumbu x dan sumbu y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub. Kemudian ada nanti sistem koordinat dua dimensi, di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak atau r gitu ya, dari satu titik yang telah ditetapkan dan satu sudut dari satu area yang telah ditetapkan. Istilah kartesius sendiri digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filosof Prancis Descartes gitu ya. Ini sistem koordinat itu juga pelajari di matematika geodesi gitu ya. Dan ini sistem koordinat kartesius siku-siku, koordinat ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian penulisan koordinat juga kemarin sudah paham ya, 5,4 min 6,6 min 3, min 2, kemudian ada 8, min 5. Kemudian seterusnya ya, x, z dan lain sebagainya ya. Untuk 3 dimensi bisa diterapkan di aplikasi yang lain gitu ya, AutoCAD atau nanti di SketchUp gitu ya. Kemudian ini ada yang R tadi jarak, kemudian ada sudut theta, penentuan titik gitu ya. Selain x sama y gitu ya, itu juga ada sudut dan jarak gitu ya untuk menentukan koordinat. Kemudian koordinat geografis ya, sama kemarin juga sudah dibahas ya. Kemudian ada IRP, reference pool dan sebagainya, bentuk bumi, ada WGS 84 gitu ya, dan hubungan muka laut, GW, televisi dan permukaan bumi ya. Ini seperti yang kemarin, bidang geoid gitu ya, dan elipsoida merupakan bentuk bumi dan pengertian fisik dan pengertian geometrik ya. Geoid adalah bidang level surface atau bidang ekuipotensial gaya berat yang terletak pada ketinggian muka air rata-rata. GW digunakan sebagai referensi ketinggian. Bidang elipsoida merupakan bidang referensi hitungan. Kemudian metode pemetaan diklasifikasikan menjadi 3, ada terrestris, fotogrametris, penilaian jauh. Setiap metode prinsipnya akan memerlukan titik kontrol horizontal vertikal, kemudian ada koordinat titik-titik objek relatif terhadap titik kontrol ya.
Kemudian ini dipelajari terestris ya, baik dasar maupun lanjut ya, diukur nanti di lapangan. Ada akuisisi data, pengolahan data, manipulasi data, penyajian informasi geospasial sehingga disajikan dalam bentuk peta seperti ini ya. Cuman ini lebih luas daerahnya ya. Kalau yang di sini nanti mungkin dipraktekkan di kampus dengan titik kontrol ya, cuma Poltek ya. Kemudian pemetaan terestris, ada titik kontrol, ada metode terestris, poligon, triangulasi, kemuka belakang, metode survei GPS, dan koordinat titik objek, itu ada metode tachymetry, pengukuran sudut, jarak dan beda tinggi. Kemudian metode terestris untuk penentuan titik kontrol horizontal kaitan dengan X dan Y ya. Ini contoh poligon, data ukurannya sudut dan jarak, pengikatan ke muka, ada data sudut di titik-titik tetap dan pengikatan ke belakang, sudut di titik-titik yang akan ditentukan posisinya ya. Kemudian ada gambaran segitiga hitam, dia titik tetap atau koordinatnya diketahui, menanda segitiga lingkaran putih, titik yang akan ditentukan posisinya. Kemudian ada sudut, gambar sudut itu adalah sudut yang diukur menggunakan alat ya. Kemudian ada garis yang dicoret, jarak yang diukur. Nah, ini diukur ya. Sudut yang diukur seperti ini saya kira udah kelihatan ya, ditandain. Kemudian titik kontrol di sana berikutnya ada metode triangulasi ya, contoh geometri. Data ukurannya adalah sudut di semua titik ada 6 misalkan, sudutnya diambil semua gitu ya. Diketahui 2 titik koordinat. Triangulasi, semua jarak diukur gitu ya. Kemudian ada triangulaterasi, semua sudut dan jarak, jadi lebih banyak. Metode terestris untuk penentuan titik posisi, titik kontrol vertikal, itu elevasi ya, ketinggian gitu ya. Pengukuran beda tinggi dengan metode sifat datar atau metode leveling, ini juga nanti dipelajari di survei terestris gitu ya. Dan posisi dengan survei GNSS, nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, survei GNSS. Berbagai metode dalam penentuan posisi sangat banyak, salah satunya dengan GPS atau sekarang GNSS ya, berfungsi untuk menentukan posisi seseorang gitu ya secara akurat pada setiap titik di permukaan bumi. Penggunaan GPS geodetik dapat mencapai ketelitian yang bahkan sampai milimeter. Perbedaannya terestris dan GPS nanti akan lebih paham setelah Anda mengambil mata kuliah survei terestris, mempelajari sampai selesai. Kemudian nanti ada survei GNSS gitu ya, nanti penjelasannya juga lebih singkat. Perbedaannya ada visibilitas antar titik. Kalau di terestris harus nampak karena diukur, dibidik secara langsung menggunakan alat total section ya atau theodolit. Kemudian di survei GPS tidak perlu, yang penting apa wilayah. Lanjutnya ya, wilayah cakupan surveinya. Kalau survei terestris lokal sempit gitu ya, kemudian kalau yang GPS lokal sampai global, jadi lebih luas pengukurannya. Waktu pelaksanaan terestris yang hari dan cuaca baik ya, kalau hujan kehujanan bahasa nggak bisa ngukur gitu ya. Kalau GPS setiap saat dan tidak tergantung cuaca. Nah ini kalau hujannya dilihat juga ya, kalau hujannya badai seperti yang kemarin lebih baik minggir gitu ya. Nah, kalau hujannya cuman gerimis terus hujan angin biasa, nggak ada peringatan gawat darurat dari BMKG, oke lanjut gitu ya. Kemudian koordinat yang dihasilkan itu ada 2 dimensi untuk terestris, survei GPS 3 dimensi ini ya. Kalau terestris mau 3 dimensi ya bisa, cuma ditambah lagi ya pakai waterpad tadi. Datum posisinya terestris lokal, survei GPS global. Kemudian ini juga akan dipelajari di GNSS ya, ada 3 segmen dalam GNSS. Segmen satelit ya, di angkasa ada satelit Global Navigation System, satelit sistem gitu ya. Satelit itu tuh banyak, ada satelit yang digunakan satelit penentuan posisi. Selain itu kalau yang dulu ya, yang Anda tahu mungkin satelit radio, satelit komunikasi gitu ya. Nanti untuk penginderaan jarak jauh ya, untuk pemetaan jarak jauh itu ada satelitnya sendiri, satelit penginderaan jarak jauh gitu ya. Nanti juga mereknya macam-macam gitu ya. Nah ini juga begitu, GNSS ini mereknya juga macam-macam, ada yang dari Amerika, Jepang gitu ya, Rusia gitu ya, dan sebagainya. Kemudian selain segmen ada
segmen kontrol ya, dia yang mengkontrol, mengkomunikasikan satelitnya mau lewat mana gitu ya, jam berapa sampai jam berapa, kesehatan satelitnya bagaimana gitu ya. Dan ada user segmen ya, penggunanya ya, yaitu kita sendiri. Kemudian ini aplikasi GPS ya, GNSS ya. Anda tahu sendiri satelit GPS kalau paling mudah ya kita pakai buat driver ya, pengantaran makanan gitu, pengantaran aplikasi ya, online gitu ya. Ada yang mobil, ada yang motor gitu ya, ada yang polisi juga gitu ya. Buat kendaraan besar itu juga mengawal posisinya di mana terlacak ya, apalagi yang dibawa ini barang mahal gitu ya. Kapal laut juga begitu ya. Selain itu juga ada pesawat sebenarnya gitu ya. Dan GPS itu ada bantuan transmitter GPRS gitu ya, ada internet server ya, kemudian ada handphone user dan komputer user. Ini contoh GPS handheld yang mudah ya dibawa, yang termasuk murah ya, mungkin 2 jutaan gitu udah dapat yang second gitu ya. Kalau yang baru mungkin sekarang nggak ada model kayak gini, mungkin ada yang 3 juta 4 juta gitu ya, tapi lebih bagus tampilannya ya, tapi fungsinya masih sama. Dan ada digital elevation model ya, ini nanti pengamatan juga hasil peta, produk peta juga ya, tapi ini lebih dari pengamatan secara global gitu ya. Kalau lokal masih banyak data yang harus diambil gitu ya. Misalkan menggunakan lidar terpasang di pesawat atau di drone gitu ya. Seperti itu hasilnya itu bisa lebih luas areanya. Kemudian kalau di rumah seperti ini sekarang atau jembatan itu pakai TLS, terrestrial laser scanner gitu ya. Itu yang nggak harus pakai lidar sekarang. Oke, lanjut ya ke SRGI, Sistem Referensi Geospasial Indonesia. Ini mahasiswa, tujuan belajarnya mahasiswa mengetahui tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia SRGI. Kemudian di situ ada dasar hukum Sistem Referensi Geospasial Indonesia SRGI, aplikasi web SRGI. Ini nanti aplikasi web SRGI nanti di prakteknya. SRGI dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Tentu ini ada Badan Informasi Geospasial yang mungkin nanti teman-teman cari ya, pekerjaannya ngapain BIG gitu ya, tugasnya apa gitu ya. Di situ ada peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG nomor 15 tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia tahun 2013 gitu ya, di mana SRGI Sistem Referensi Geospasial adalah suatu sistem referensi koordinat yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial, mencakup pada posisi horizontal, vertikal maupun gaya beratnya. Berikut perubahannya sebagai fungsi waktu. Dan SRGI 2013 adalah suatu sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten, pakai terus gitu ya, untuk seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global gitu ya. Jadi disamakan biar jadi one map policy sebenarnya ya. Ada aturan biar satu sistem referensi gitu ya. Maksudnya biar bisa sekalian dipakai sama lembaga atau kementerian yang lainnya gitu ya di Indonesia. Disamakan. Kemudian ada SRGI ini mempertimbangkan perubahan koordinat berdasarkan fungsi waktu karena adanya dinamika bumi. Kemudian SRGI 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3 dimensi atau XYZ yang geosentrik, terpusat pada pusat bumi. SRGI 2013 ada sistem referensi geospasial horizontal, ada yang juga vertikal. Dimana yang horizontal ini Sistem Satuan Internasional atau SI, kemudian ada kerangka referensi koordinat, kemudian ada datum geodetik, ada ellipsoida referensi World Geodetic System 1984 atau WGS 84 yang mungkin nanti sering dipakai, dan ada perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu. Kemudian sistem referensi geospasial secara vertikal itu ada GeoWidth ya. GeoWidth adalah bidang geopotensial medan gaya berat bumi yang berimbit dengan muka laut rata-rata global. Ini sering-sering ya, seperti yang minggu lalu juga sama pengertiannya biar paham gitu ya.
yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik permukaan bumi. Kemudian ada ellipsoida referensi, beda ya, adalah suatu model matematis yang mendekati bentuk dan ukuran bumi. Kemudian nanti bisa dilanjut di praktek ya. Mungkin itu dulu ya materinya teori. Jadi kalau dilanjutkan nanti juga terlalu cepat ya. Oke. Coba saya stop.